ajarnya apa? Sholat aja nggak ada sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'adana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Halo wassalam wa rahmatullahi ucapkan selamat datang pada Syekh Rahman Al-Auzi pada Masjid kita beserta rombongan. Dari mengucapkan selamat datang di Masjid Al-Hakim pada seluruh kaum muslimin wal muslimat. Mengucapkan terima kasih karena telah hadir pada suatu berbahagia ini untuk melaksanakan kegiatan ibadah salat fardu secara berjamaah yang langsung dipimpin oleh Syekh kita ini. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, izinkan kami sebelum memulai rangkaian acara kita pada sebuah berbahagia ini, kita akan bersama sambutan sekaligus pembagian hadiah. Dalam hal ini kita akan membagikan hadiah lomba dan pertandingan, namun diawali dengan sambutan oleh Ketua Yayasan Masjid Al-Hakim dan sektor pertahanan oleh Bapak Dr. Mafiza. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi yang kami muliakan, kami para yang kami hormati Bapak Gubernur, Bapak Mahyadi Ansarullah, kemudian yang kami hormati juga Bapak Kapolda, Irjen Polisi Dr. Gatot Nurmantio, kemudian para hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT. Atas nama Masjid Al-Hakim Islamic Center, kami menyampaikan dan terima kasih sebesarnya atas kehadiran tamu-tamu seminar kita pada hari ini. Kehadiran Al-Mukarram Syekh Rahman Al-Auzi di tengah-tengah kami Muhammad.
kami lanjutkan kehadiran Al-Mukarram Syekh kami lanjutkan kata sambutan dari Al-Hakim. Kehadiran Al-Mukarram Syekh Abdul Rahman Al-Faus adalah keberkahan yang luar biasa bagi masjid kita Al-Hakim. Semuanya ini adalah karena kasih sayang Allah kepada kita. Al-Hakim Allah pilih untuk menjadi tempat bagi kunjungan beliau di Sumatera Barat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Buya Mayari Abdullah. Beliau juga adalah pembina dari masjid yang kita cintai ini. Di tengah-tengah kesibukan beliau menjalankan tugas sebagai Gubernur Sumatera Barat, beliau selalu memperhatikan dan mempedulikan masjid kita Al-Hakim ini. Kemudian juga kepada Bapak Kapolda Sumatera Barat, Bapak Irjen Polisi Dr. Gatot Tri Suryanta yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Beliau adalah seperti jemaah tetap Masjid Al-Hakim. Jadi mungkin dalam satu minggu itu 2 kali ke sini beliau. Dan kami sudah menjalankan perintah Kapolda untuk menyiapkan makan untuk peserta iktikaf. Jadi beliau memberikan 100 porsi selama 10 malam ini, dan kemarin perintah beliau menambah 150 porsi. Sudah kita jalankan Pak Kapolda. Kemudian semoga kita berharap pertemuan kita hari ini membawa kebaikan bagi kita semua. Kami berharap melalui kunjungan ini ukhuwah Islamiyah semakin erat, semakin semangat dakwah semakin kuat, dan keberkahan dari Allah senantiasa melimpah bagi kita semua. Demikian sambutan dari Masjid Al-Hakim. Kami meminta maaf kalau ada yang tidak berkenan dan kalau ada ketidaknyamanan di dalam acara ini. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah agenda kita adalah juga ada pembagian hadiah untuk pemenang lomba. Kita kemarin ada 3 lomba MHQ, lomba adzan, dan lomba videografi. Jadi kita akan langsung bagikan hadiahnya saat ini. Kita telah kepada Prof untuk membagikan hadiah juara lomba adzan. Juara lomba adzan boleh maju, adik-adik yang remaja dan yang dewasa silahkan maju. Apakah ada? Sudah ada di sini? Silahkan maju yang lomba adzan, juara 1, juara 2, juara 3-nya, yang dewasa dan remaja. Ada? Ada? Yang ada saja? Mereka terkurung di luar sana. Oh, terkurung di luar. Yusril Iza Mahendra, Ilham Jaya Kusuma, Sirajul Afkar, Muhammad Fadli Herdian, Muhammad Afif Prawira, dan Ragib Fawaz Uzani. Silakan menuju ke mimbar. Ditunggu segera. Persiapan yang pemenang lomba MHQ, tolong persiapan ya. Setelah ini maju dan akan langsung diberikan hadiah. Yang MHQ persiapan. Tolong yang lomba adzan dulu langsung maju ke depan. Juara?
Izin Ustaz dibalaskan ke depan aja. Pemainnya. Ya, maju sedikit. Mohon kasih ruang, mohon kasih ruang Bapak. Oke, ya. Kita tolong langsung ke depan. Yang juara MHQ tolong bersiap. Yang dewasa dan ada lagi yang tadi ada yang juara 3 itu belum hadir ya. Yang dewasa ada yang juara satunya istri juara 2 ini. Cuma juara 3-nya ada Surajul Afkar sedang dijuara yang ada dulu Prof. Ini aja lah, jalan baik. Baik, silakan boleh duduk kembali. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan sekaligus pembagian hadiah. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Kapolda Provinsi Sumatera Barat, Bapak Gatot, sekaligus nanti pembagian hadiah bersama Bapak Hafizul Quran 5 dan 10 juz kepada Bapak. Ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah. Yang dimulakan oleh Allah dan dirahmati Allah, Syekh Abdurrahman Al-Razi, yang kita hormati Bapak Gubernur Buya Mahyadi, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, di mana pada kesempatan salat subuh berjamaah ini kita hadir spesialis langsung dihadiri oleh Syekh Abdurrahman yang jauh-jauh datang kemari. Ini ada suatu keberkahan buat kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat kita, sehingga kita semakin istiqomah untuk tetap melakukan sholat subuh berjamaah.
Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin tidak banyak kata sebutan. Yang pertama, kita berharap dan berdoa serta mohon pada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita jalankan kurang lebih selama 27 hari ini, kita diampuni segala dosa dan salah kita, diterima pahala kita, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sebentar lagi tamu agung puasa kita yang akan meninggalkan kita, kita juga berharap mudah-mudahan kita semakin bermasalah, berintrospeksi, sehingga yang sebentar lagi tinggal 3 hari ini kita lebih banyak, kita banyak berbuat baik. Di samping berbuat baik juga tentunya kita harus semakin peduli terhadap sekitar kita, terhadap saudara-saudara kita yang perlu bantuan atau yang membutuhkan. Dan yang ketiga, kita memohon mudah-mudahan di ujung puasa ini kita akan mendapatkan predikat la'alakum tattaqun, yang kalau selama ini apa yang kita lakukan, kita selalu bersandar pada Allah di dalam mengambil keputusan, tindakan, perilaku. Kita selalu bertanya pada nur kita yang sudah nanti kurang lebih 30 hari kita diasah. Mudah-mudahan ke depan di dalam kita berkehidupan dan bermuamalah, khususnya membangun hubungan manusia, yang menjadi rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mudah-mudahan kalau itu semua menjadi rujukan dan kita semakin cinta pada Al-Quran, insyaallah semua akan mendapat keberkahan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian untuk yang mendapatkan juara MAGI bisa tampil. Ya, nanti di samping ada hadiah dari panitia, saya sebagai Kapolda juga akan berikan tambahan hadiah. Ya, baik, untuk pesertanya yang silakan mungkin Muhammad Abdul Latif, Muhammad Adrian Ahlen, Latifah Mutmainah, kategori 5 juz, silakan segera ke depan. Kemudian kategori 10 juz, Hafiz Alfi, Maryam Kuliani, dan yang juara 3 Muhammad Hasan, mohon segera ke depan. Jadi Bapak sekalian, ini Masya Allah ada adik kita nih sudah khatam juz 5 ya, 5 juz. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga sedang melakukan rekrutmen anggota Polri bagi yang hafal 10 juz ya. Bagi yang hafal 10 juz itu dapat privilege, jadi dapat kemudahan menjadi anggota Polri. Dan ini luar biasa bahwa kepolisian ingin membangun karakter, ingin merekrut warga masyarakat. Ya, salah satunya adalah adik-adik atau putra-putri terbaik yang hafal 10 juz. Itu sangat mudah sekali menjadi anggota kepolisian. Oh, satu tiga. Juara tiganya. Berarti kan ada penolongan ada. Oke. Pertanyaannya 10 juz. Oh, 10 juz. Ujian.
Sibuk ya. Ini deh. Nah, sedikit. Jangan nutupin dia. Biar kelihatan Pak Gubernur. Nah, terus sedikit lagi. Nah, oke. Posisi netral, kamera 3, 2, 1. Posisi netral, kamera 3, 2, 1. Oke ya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Barakallahu. Silakan boleh kembali ke tempat duduk. Ya. Bapak Ibu, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Mohon izin untuk kemudian juara divisi pertama. Silakan ke depan nanti. Mohon diberi jalan Bapak. Juara satu 10 juz. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sebelum tausiah kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Yayasan Wasilah Al-Haramain yang berdomisili di kota Makkah Al-Mukarramah, perwakilan Indonesia, dan hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Fahreza Zulkifli. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi ja'ala 'idani bainal mu'minin wa khatama bi syahri siyami amadil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan orang tua kita bersama, guru saya, gubernur bangga kita, Buya Mahyawiya Surullah. Kita doakan agar beliau sehat selalu, panjang umur, dan beliau bisa membawa kita semua masyarakat Sumatera Barat ini masuk surga bareng-bareng sama-sama. Amin ya Rabbal. Yang kami muliakan juga Pak Kapolda baru, Pak Irjen Gatot Trisrianta. Ini Kapolda luar biasa. Beliau sangat mensupport para hafiz, ya. Jadi kita ini Pak Bu, di bulan puasa sedikit ini saya sampai merinding. Ada kolaborasi hebat antara Gubernur dan Pak Kapolda mencetak generasi Qurani. Kita kadang-kadang bangun tidur, yang kita raba-raba bukan anak kita peluk, kita cium dengan hangat, yang kita buka handphone. Dalam Al-Quran ribuan pesan Allah. Dalam Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 77.934 kalimat, dan 11.207.000 huruf. Seluruhnya mengandung huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi kita nggak pernah buka pesan oleh Al-Quran. Kita kalau buka handphone takut nggak update. Ada pesan dari kawan, ada dari sahabat. Nah, salah satu misi Yayasan Wasilah Haramain ini juga lengkap. Ada Buya Rino, ada Iskandar di belakang yang kalau nggak mau tampil, harusnya beliau sambutan. Ini beliau ini sampai menempati rumah Syekh Sudais. Ya, beliau ini mencetak generasi-generasi Qurani yang akan jadi imam. Orang sekarang lagi berebutan mau jadi penyanyi Indonesia Idol, tapi nggak ada berebutan menjadi penghafal Al-Quran. Hal itu yang menyelamatkan orang tua mereka dari siksa kubur, yang menyelamatkan ayah bunda mereka dari siksa di akhirat kelak. Ya, maka itu saya tidak berpanjang kalam, saya hanya ingin nanti beliau akan menyampaikan tausiah. Ini
kalau bahasanya Pak Gubernur Jakarta, biasa kita yang berbondong-bondong mau mendapatkan atmosfer imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di dua kota suci. Tapi ini imam-imam Masjidil Haram, nanti kalau di follow ya, beliau alosi di follow. Nanti beliau juga akan update, akan upload juga kegiatan di Sumatera Barat. Kenapa harus Sumatera Barat? Yang pertama, di Indonesia ini jelas umat Islamnya terbesar sedunia, ya, kalah Timur Tengah sedunia, umat Islamnya terbesar, paling banyak, kalah Mesir, Mekah, Madinah. Yang kedua, Minang ini luar biasa, ya, luar biasa, fanatisme luar biasa, keagamaan sangat kental, apalagi pemimpin-pemimpin yang memberikan teladan yang sangat luar biasa di masyarakat Minang. Nanti kata beliau, pesan beliau kemarin di Masjid Sumatera Barat, di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar dari ranah Minang ini yang mencetak ulama sekaliber pendiri NU, Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan. Nah, beliau ini Syekh Ahmad Khatib ini bukan hanya imam biasa, imam besar di Masjidil Haram, dan itu adalah orang Minang. Nanti yang tadi dikasih hadiah oleh Pak Kapolda, kita belum tahu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mereka besar. Ya, jadi mudah-mudahan kehadiran beliau membawa berkah buat kita semua, dan mudah-mudahan nanti beliau akan pulang ke tanah suci sebelum Lebaran. Kita doakan beliau dengan selamat, dan mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi kita gantian ke sana. Ini kira-kira mudah-mudahan 10 menit ini perkenalannya jangan lupa di follow, dan mudah-mudahan kita semua nanti masuk surga pertama. Kita mendapat predikat takwa yang tadi disampaikan Pak Kapolda. Alhamdulillah, kalau apa sudah mendaftarin yang benar dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, selanjutnya mari kita simak bersama kajian spesial pada subuh kali ini akan disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Husi. Falyatafadhdhalu mashkura. لا يوجد كلمة شيخ ترجم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أريد أن أطيل ولا يعني الصباح الناس يذهبون يرتاحون بعد الاعتكاف جزاهم الله خير، والشكر للمحافظ والشكر لرجل البوليس جزاه الله خير. Beliau mengatakan beliau tidak mau berpanjang kalam karena jamaah sudah lelah habis i'tikaf. Beliau cuma mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda kita. ما شاء الله تبارك الله، هذا المسجد مسجد جميل جدا، نسأل الله أن يبارك فيه. Ini menakjubkan sekali, masjidnya bagus sekali, kata beliau. Semoga memberikan keberkahan untuk kita semua. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المقبولين يا رب العالمين. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang diterima di sisi Allah. جزاكم الله خير جميعا، في أمان الله. Semoga kita mendapatkan kebaikan semuanya. Dan beliau mengakhiri dengan sebelum salam, mohon Pak Kapolda untuk berdiri di sini. Syekh Al-Husi akan memberikan kenang-kenangan sejarah yang akan kita pakai sholat kemarin. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi contoh anak buah Pak Kapolda. tolong mejanya dibantu digeser dulu Pak. Teman-teman bisa diabadikan nanti buat di media sosial masing-masing untuk syiar kita bisa. Kemarin ujangan ini sudah diberikan dan diberikan pada Masjid Raya. Dan hanya sejadah tapi simbolis luar biasa. Syukur kasihan kami kembalikan pada pengacara.
akhir acara ini. Beliau karena ada keperluan yang perlu diselesaikan di tempat lain, maka beliau tidak bisa bersama kita sampai akhir acara ini. Bapak Ibu, kita dengarkan arahan dan juga sekaligus sambutan oleh Bapak Gubernur kita, Buya Mahyaldi Ansarullah. Sekaligus nanti pembagian video reels juara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kepada Bapak Gubernur kita waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kita hormati Pak Kapolda, Pak Dr. Gatot Sri Sinta, alhamdulillah beliau hadir bersama kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kepada Pengurus Masjid, Hakim, serta ibu para jamaah. Dan alhamdulillah baru saja selesai mengimami sholat kita Syekh Abdul Rahman Al-Ausi. Alhamdulillah ya, luar biasa. Dan ada beberapa hal yang saya berbicara dengan beliau. Yang pertama, tadi kami bersama Nusir Raya Sumatera Barat, dan pagi ini bersama dengan beliau. Nanti siang insya Allah nanti di Masjid Betura siang nanti. Yang pertama kita ambil pelajaran, yaitu bahwasanya imam salat, imam salat itu memang terfasilitasi secara baik. Jadi tidak boleh ada satupun yang mengganggu ya, ketika beliau jadi imam. Jadi kemarin itu masalah mic-nya harus maksimal. Kemudian juga beliau tidak mau memasang ada yang mikrofon yang ada di gantungan ini, tidak mau. Nah, karena itu memang agak mengganggu konsentrasi. Kenapa? Karena imam salat itu ya akan mempengaruhi kekhusyuan kepada makmum itu. Yang maksud itu ini perlu perhatian kepada pengurus masjid, bagaimana ketika seorang imam maka itu memang itu terfasilitasi terbaik sehingga akan mengantarkan kekhusyuan kita dalam salat. Di samping bacaan yang memang bahkan malam tadi itu beliau berpesan ketika beliau menjadi imam, maka di belakang itu silakan nanti mengenal Al-Quran. Dan nanti kalau ketika beliau salah nanti ada meluruskan. Jadi memang yang belakang imam itu adalah orang yang juga tak kalah hafalnya dengan kita. Bahkan beliau menyarankan itu mengenal Al-Quran. Kalau salah nanti ada yang meluruskan. Itulah ketawaduan beliau. Karena beliau sudah menjadi imam di Masjid Al-Haram. Ya. Pernah kejadian kata beliau, ada seseorang dulu ketika disama gitu, ya insya Allah saya hafal. Bilang kenyataannya setelah itu ketika salah di depan tidak bisa mengingatkan di belakang. Ini yang. Kemudian kedua, malam tadi beliau berpesan kita harus lebih banyak untuk mendoakan para pemimpin kita. Selama ini barangkali kita lebih banyak mengkritisi, kemudian menyalahkan. Barangkali mungkin kita jarang mendoakan. Nah, kalau itu mari kita doakan pemimpin kita agar mereka selamat, sehat, agar bisa melaksanakan tugas sebagaimana harapan kepada kita. Kemudian bagaimana dibimbing oleh Allah SWT. Ya, dan kemudian beliau itu bisa melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan. Kenapa? Karena yang pemimpinnya juga manusia biasa. Jangankan kita ini,
Rasulullah Muhammad SAW juga penasaran, dan turun surat Abasa yang memberikan teguran kepada Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah sendiri juga penasaran apa yang kita. Itu makanya mari kita banyak-banyak mendoakan para pemimpin kita supaya memang mereka senantiasa dibimbing oleh Allah SWT dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu jemaah hadirin, jadi memang kehadiran beliau ini kemarin ketika kami kontak dengan Pak Reza Zulfikar, sebetulnya beliau tanggal 27 ini acara di pesisir selatan. Kebetulan saya kenal dekat sama yang mendamping beliau yang berikan sambutan tadi, untuk beliau orang meninjau. Maka sampaikan kalau itu boleh dimajukan. Alhamdulillah ya, sehingga beliau hadir. Ya, bersama dengan kita sampai sejak malam tadi, pagi ini dan siang nanti. Insyaallah nanti sore akan menuju ke pesisir selatan bersama dengan Pak Bupati di sana. Alhamdulillah ada kabar gembira dulu. Insyaallah Ramadan yang akan datang, ya kita akan mengusahakan ya Imam Masjidil Haram, guru beliau yaitu Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Itu baru mari kita doakan. Mudah-mudahan kita panjang umur kita disampaikan pada bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan insyaallah beliau bisa hadir. Insyaallah kita akan berusaha untuk menghadirkan ke Sumatera Barat ya imam-imam yang ada di Masjidil Haram ataupun juga di Masjid Madinah ataupun juga masjid-masjid yang lainnya. Nah, sehingga ini juga menjadi pelajaran bagi kita tentunya, juga menjadi persiapan bagi kita kepada para imam-imam yang ada di sini kita ada di Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan Allah SWT akan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk yang terbaik untuk masyarakat dan untuk rakyat kita insyaallah. Alhamdulillah, mohon doakan kami Pak Kapolda selamat tugas ya, dan ringan ya, dalam taruhan ya Pak Kapolda, kemudian kebutuhan ya yang dalam maksud mari kita doakan beliau bisa tugas kemudian juga pemerasan narkoba dan lain-lain bersama dengan seluruh jajaran. Barangkali mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ibu, dan saya kira barangkali mungkin ketika jadi beliau mungkin salat untuk kita maka ada hal-hal dan mudah-mudahan malam tadi kita yang i'tikaf juga di masjid ataupun juga di tempat masing-masing, mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita Lailatul Qadar. Amin. Ya, dan pada malam-malam yang besar. Mari kita maksimalkan ya, 3 hari lagi Ramadan akan berakhir, dan sehingga mudah-mudahan Allah SWT akan mengantarkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa insyaallah. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terima kasih kepada ini semuanya, dan mari kita rayakan Idul Fitri dengan sederhana ya, sederhana dan kemudian jangan terlalu berlebihan. Ketika Bapak Ibu melakukan kunjungan ke daerah lain, tolong perhatikan cuaca. Nanti Bapak Ibu bisa beli Play Store. Nanti di sana akan ada tentang info tentang Sumatera Barat. Ya, yang waktu itu nanti di sana akan bisa kemana, di mana potensi-potensi nanti ada longsor, kemudian juga ada hujan dan lainnya, itu akan ada kita bimbing di sana. Sehingga nanti ketika perjalanan tidak akan terlindungi pada hal-hal yang membahayakan kita. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita akan wabarakatuh. menyerahkan hadiah untuk anak kita luar biasa, Masjid Al-Kufran. Itu lomba video berapa masjid yang dirindukan. Ya, langsung saja. Al-Adiyat, silakan maju. Rahman Karim 1104. Danis Foto, Iqbal Yazid, ARHNXX,
DYORFKYY. Silakan untuk segera ke mimbar. Juara pertama Ed Al-Adia. Juara kedua Ed Rahman Karim garis 1104. Juara ketiga Ed Danis garis bawah foto. Terbaik keempat Ed Iqbal garis bawah Yazid. Terbaik kelima Ed HRHNXX garis bawah. Dan terbaik yang keenam Ed DYORFKYY garis bawah. Silakan. Sebelumnya kami informasikan kepada jamaah pemilik mobil Honda HRV plat nomor BA1312OH berwarna silver mohon dipindahkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Honda HRV berwarna silver plat nomor BA1312OH karena menghalangi daripada satu buah unit petugas kita. Silakan untuk dipindahkan terlebih dahulu pemiliknya. Ada lagi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan mengucapkan kepada adik-adik kita yang telah memenuhi daripada panggilan kami tadi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini spesialis, yaitu untuk anak-anak yang di bawah 16 tahun yang hadir di sini, baik yang laki maupun perempuan, Pak Kapolda memberi hadiah semuanya. Ya, setelah subuh ini untuk anak-anak yang usianya di bawah 16 tahun, kita kumpul semua di depan sini. Pak Kapolda mengasih hadiah semuanya. Terima kasih. Yang umurnya di bawah 16 tahun silakan lagi. Sebelum kita jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu Bang. Jangan masuk ya. Jangan masuk yang di dalam aja. Yang di dalam aja. Mohon di dalam lebih banyak. Jadi umur di bawah 16 tahun silakan ke depan. Yang di bawah duduk. Duduk maju duduk. Di bawah 16 tahun maju duduk. Yang pertama di belakang. Yang kedua di belakang.
Petik SK. Dalam yang di luar tolong untuk tetap stay di luar. Tolong jangan boleh ada yang masuk. Tolong jangan dorong pintunya dulu. Bang Pras jangan boleh karena dia masuk ya. Tolong. Oh, tolong semangat, ibu, tolong senang dulu. Tolong yang di luar tenang bu. Yang pintu tengah tolong jangan dorong-dorong pintu.